Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam tutorial Stata. Jadi hari ini kita akan belajar tentang meringkas data. Sekarang saya kasih ilustrasi. Jadi berdasarkan data yang sudah kita punya banyak ya. Di sini ada nama provinsi, nama kabupaten, kode provinsi, dan semuanya. Nah, cuman bisa nggak kita tahu berapa sih jumlah Papua Barat, jumlah Aceh, jumlah pokoknya semua data yang ada di kolom nama provinsi. Atau kita bisa mau tahu nih jenis kelamin prianya itu ada berapa orang dan wanitanya tuh ada berapa orang. Gak mungkin kan kita ngitungin satu-satu secara manual, atau kita melakukan seperti di dengan cara manual itu di short, kemudian kita hitungin berapa jumlah angka 1 dan angka 2 ini. Nah, di Stata ada cara mudahnya. Yang pertama kita akan belajar tentang command tabulate. Tulisannya seperti ini. Kemudian misalnya kita pengen tahu jumlah provinsi dari kolom nama provinsi. Nah, di sini bisa ketahuan. Jadi ada untuk yang Aceh frekuensinya ada 5, kemudian Jawa Tengah 14, Kalimantan Selatan 14, dan seterusnya. Total data seluruhnya ada 100. Kita cek ya. Nah, benar ada 100 ya. Ada 100 baris. Ada 100 observasi. Nah, kemudian si Aceh ini dari total 100 ini berapa persen dia? 15 ini berapa persennya? 15%. Sudah ada fasilitas ringkasan persentase dari masing-masing data dari masing-masing jenis observasi ini. Kemudian juga ada kumulatif nilai kumulatifnya. Kumulatif value-nya itu 15% untuk yang Aceh. Kemudian kalau yang Jawa Tengah itu 29% dan seterusnya sampai 100%. Ini kalau di statistik namanya OGIF ya, nilai OGIF-nya. Nah, kemudian fungsi tabulate ini juga bisa dilakukan untuk melakukan peringkasan dalam rangka cross tabulations. Misalnya kita pengen tahu nih berapa sih jumlah perempuan di Aceh dan laki-laki di Aceh. Nah, caranya gini. Sebagaimana kita ketahui variabel kita untuk yang gender kan JK ya. Nah, nanti kita tulis saja di sini. Habis nama provinsinya JK. Nah, cuman dia kalau dia ada cross tabulation begini, dia udah nggak ada ringkasannya lagi. Cuman dia langsung ke total aja. Contoh misalnya Aceh itu laki-lakinya ada 8 orang, perempuannya itu ada 7 orang. Totalnya 15. Jawa Tengah ada 7 orang laki-laki, 7 orang perempuan, totalnya ada 14. Dan seterusnya. Sama kan? Total observasinya tuh 15 dan ke bawahnya juga sama tuh. 14, 14, 14, 15, 14. Nah, jumlah JK-nya sama nggak sih jenis kelaminnya? Yang satu nilai jumlahnya 46, yang satu lagi 54. Kita buktiin aja. Misalnya gini. Sama ya?
Yang nilainya 1 ada 46, yang nilainya 2 ada 54. Terus gimana sih kalau kita balik? Misalnya ini kan nama provinsi dan jenis kelamin kita tulis. Nama provinsinya di dalam bentuk baris dan jumlah jenis kelaminnya dalam bentuk kolom. Sekarang kita balik. Bentuknya jadi seperti apa? Bentuknya jadi seperti ini. Jadi memanjang dia. Nilainya sama. Ini tetap 15, cuman ininya ditranspos aja gitu. Nah, kalau saran saya lebih untuk memudahkan ngebacanya maupun ketika kita pengen memindahkan dia ke Excel, itu bagusnya bentuknya cari dulu jumlah jenis variabel yang nilainya lebih beragam, itu ditaruh di sisi pertama. Jadi nama variabel kan misalnya ada Aceh dan seterusnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 jenis. Kalau cuma jenis kelamin cuma 2 gitu kan. Jadi ditaruh di depan itu nama provinsinya dulu, baru kemudian jenis kelamin. Dicakep kan, daripada kita panjang gitu. Karena ketika dia lebih banyak lagi, dia akan bikin 2 baris, itu akan lebih susah gitu untuk bisa tampilan datanya, dan apalagi kalau kita mau otak-atik ketika kita mau pindahin ke Excel misalnya. Nah, cuman yang juga perlu dikasih atau kita perlu waspadai adalah ini biasanya ringkasan frekuensi ini biasanya digunakan cukup untuk data-data yang sifatnya kategorikal. Kategorinya itu bisa 1, 2, 3, 4, 30, sampai 50 masih oke. Cuman kalau misalnya datanya itu sudah continuous, dimana misalnya kita punya data di sini income kan datanya continuous, range-nya itu gede banget gitu, dari ratusan ribu sampai jutaan. Tentunya ketika kita bikin data menjadi data frekuensi, itu kan jadi banyak kan. Kalau nggak percaya kita coba aja. Ini bisa disingkat ya, tabulet bisa disingkat jadi tab doang. Coba misalnya income. Nah itu kan jadi bingung kita gitu, jadi banyak banget gitu. Kitanya juga apa namanya, dan datanya unik-unik gitu. Ada yang 200.000, 239.000, 242.000, dan frekuensinya unik, cuma satu gitu, nggak ada yang double kan. Kita juga bisa baca. Coba kita baca ini seperti apa. Orang yang pendapatannya 239.382 ada 1 orang. Yang pendapatannya 242.168 1 orang, kan nggak bisa gitu. Beda kalau misalnya ketika kita data yang seperti ini. Aceh laki-lakinya 8 orang, perempuannya 7 orang. NTB laki-lakinya 3 orang, perempuannya 11 orang. Nah, makanya kita harus juga hati-hati jenis data apa yang mau kita summary-kan atau ringkasin. Nah, solusinya seperti apa untuk data-data continuous? Nanti kita akan bahas gimana cara meringkas data continuous seperti ini gitu. Nah, balik lagi ke tabulet. Sekarang ada pertanyaan. Kalau kita selama ini datanya balance atau semuanya datanya keisi penuh gitu. Ya. Jadi seperti ini. Ini semua dari 100 observasi semuanya ada nilainya. Kadang-kadang di dalam survei misalnya, atau terutama survei, apalagi ketika kita melakukan survei skala kecil sampai menengah, itu seringkali data-datanya itu
gak bagus. Entah itu enumeratornya salah ngisi, kemudian apa namanya, ada kemudian salah typo, ada kemudian memang responden yang nggak mau jawab dan sebagainya, sehingga datanya kosong. Nah, akhirnya kan jadi kita susah untuk mendeteksi berapa sih nih jumlah total sampel kita atau total populasi kita, berapa yang jawab dan berapa yang tidak jawab gitu. Contoh misalnya ya, kita bikin aja observasi baru di bawahnya kayak gini. Kita tambahin aja misalnya di Jawa Tengah ada 3 orang yang nggak beri jawaban misalnya, sehingga nggak tahu kita berapa sih jumlah jenis kelaminnya ini apa gitu. Nah, kalau kita pakai tabulet, fungsi tabulet tadi, misalnya seperti ini, hasilnya kan tetap sama tuh, 46 dan 54, totalnya 100. Sementara di dalam survei kita ada 103 orang kan, tadi kita tambahin kan tadi gitu, total ada 103 orang. Cuman karena dia jawabannya kolomnya kosong, nggak kedetek sama si stata, langsung dianggap tidak ada jawaban aja gitu. Nah, cuman kadang-kadang kan kita juga pengen tahu kan berapa responden yang jawab 1, responden yang jawab 2, dan responden yang abstain. Caranya diginiin aja. Tabulet, di belakangnya ditambahin kata missing atau disingkat mi. Dia bisa gini atau cukup gini aja. Nah, jadi kita bisa kedetek kan, yang jawab 1 sekian, yang jawab 2 sekian, yang kosong sekian. Atau kalau kita mau lebih jelas lagi, tadi kita mau cantumin nama provinsinya di sini. Nah, jadi yang kosong itu, oh yang ada 3 orang di Jawa Tengah yang tidak punya jawaban. Oke. Oh ya, satu lagi terakhir. Ada satu kasus misalnya kita pengen melakukan tabulate, cuman apa namanya, kita pengen melakukan klasifikasi yang secara spesifik. Contoh, kita pengen melihat berapa sih jumlah jenis kelamin berdasarkan umur. Nah, cuman kita mau ngelihat juga berdasarkan provinsinya. Nah, itu ada satu cara. Yang pertama, kita tulis seperti ini. By sort, terus nama provinsi, kemudian koma, titik 2, kemudian tabulate, kemudian sati, umur dan jenis kelamin. Jadi dia bisa sudah secara otomatis dipisahin, yang Aceh lebih begini dan seterusnya. Cuman yang missingnya nggak kelihatan, tinggal tambahin aja koma mi ya. Tuh. Sorry, yang missing itu di Jawa Tengah ya. Ya. Oke.